Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron dengan NIM 28920500010. Prodi saya Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 6 mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayetno MM. Di video ini saya akan menyampaikan materi tentang asuransi. Yang pertama, pengertian asuransi. Asuransi merupakan sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi. Dengan harapan pada saat risiko dialihkan ke pihak asuransi, maka perusahaan menjadi lebih fokus dalam menjalankan usaha. Jaminan yang diberikan oleh pihak asuransi adalah pembayaran klaim kepada nasabah. Selain itu, asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi, pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar atau iuran atau kontribusi. Dalam kurung, apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Selanjutnya ada contoh produk asuransi. Yang pertama ada PT Jamkrindo. Ia merupakan perusahaan penjamin terbesar di Indonesia. Sebagai perusahaan penjamin kredit, Jamkrindo memiliki berbagai produk, baik produk penjaminan program maupun penjaminan non-program. Pada penjaminan program, PT Jamkrindo memiliki produk penjaminan KUR atau kredit usaha rakyat dan penjaminan KMK dalam rangka PEN. Yang kedua ada asuransi Sinarmas. Ialah perusahaan asuransi umum di Indonesia. Produknya mencakup asuransi motor, mobil, kesehatan, rumah, atau travel. Selanjutnya ada asuransi Astra, menawarkan perlindungan komersial yang berbentuk asuransi kebakaran atau harta benda, asuransi pengangkutan, asuransi rangka kapal, asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi alat berat. Asuransi kesehatan dan asuransi syariah yang mempunyai perlindungan terhadap kesehatan, kebakaran, pengangkutan, rangka kapal, kendaraan bermotor maupun alat berat dengan tujuan menawarkan rasa aman dan nyaman pada masyarakat. Selanjutnya ada dasar hukum. Asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yang keempat ada jenis-jenis asuransi. Yang pertama asuransi kerugian atau general insurance. Asuransi ini memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Jenis asuransi ini tidak diperkenankan untuk melakukan usaha di luar asuransi kerugian dan reasuransi. Yang termasuk dalam asuransi kerugian ialah yang pertama ada asuransi kebakaran, meliputi kebakaran, ledakan, petir, kecelakaan pesawat terbang, dan lainnya. Selanjutnya ada asuransi pengangkutan, meliputi marine hull, asuransi yang memberikan proteksi terhadap kerugian atau kerusakan atau kehilangan atas rangka kapal, berikut mesin dan perlengkapannya. Dan marine cargo dalam kurung asuransi pengangkutan kargo di laut. Selanjutnya ada asuransi aneka, asuransi yang tidak termasuk dalam asuransi kebakaran dan pengangkutan seperti asuransi kendaraan bermotor, pencurian, dan lain sebagainya. Kedua ada asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan adalah asuransi yang keberadaannya dianggap sangat penting sekarang. Hal tersebut dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa asuransi pendidikan merupakan asuransi cerdas yang dapat menjamin pendidikan yang lebih baik. Ketiga ada asuransi jiwa. Salah satu jenis asuransi yang banyak diminati adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan jenis asuransi yang memberikan jaminan atas kematian seseorang yang tertanggung dengan memberikan keuntungan finansial. Selanjutnya ada asuransi kesehatan.
Jenis asuransi yang ini cukup populer, di mana asuransi kesehatan adalah sebuah asuransi yang memberikan penanggungan terhadap permasalahan kesehatan yang diakibatkan oleh penyakit. Kelima, ada asuransi kendaraan. Banyak kalangan masyarakat yang memiliki kendaraan atau mobil mewah mengikut sertakan kendaraan pribadinya dengan asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan merupakan jenis asuransi yang memberikan layanan asuransi terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan, kehilangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keenam, asuransi bisnis. Asuransi bisnis merupakan layanan asuransi yang menjamin pihak yang tertanggung dengan kegiatan bisnis. Adapun jenis layanan ini meliputi kerusakan, kehilangan, dan kerugian dalam jumlah yang cukup besar, namun disesuaikan dengan kebijakan perusahaan asuransi yang telah disepakati. Ketujuh, ada asuransi properti. Asuransi jenis ini umumnya memberikan pelayanan terhadap pelindungan pemilik rumah dari risiko seperti properti pribadi, kerusakan tempat tinggal seperti kebakaran, dan kerusakan pada barang-barang pribadi. Di samping sebagai bentuk pengendalian risiko secara finansial, asuransi juga memiliki berbagai manfaat yang diklasifikasikan ke dalam fungsi utama, fungsi sekunder, dan fungsi tambahan. Fungsi utama asuransi adalah sebagai pengalihan risiko, pengumpulan dana, dan premi yang seimbang. Fungsi sekunder asuransi adalah untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial, dan sebagai tabungan. Sedangkan fungsi tambahan asuransi adalah sebagai investasi dana dan invisible earnings. Lanjut, selanjutnya ada risiko sektor bisnis. Pada saat seseorang masuk ke sektor asuransi atau mendirikan perusahaan asuransi, maka akan ada menghadapi beberapa bentuk risiko yang bisa terjadi, yaitu yang pertama, permasalahan pada saat klaim asuransi dan terjadi, dan bagi pihak perusahaan asuransi harus menyediakan dana sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian seperti kebakaran, kematian, kecelakaan, dan sebagainya. Kedua, jika perusahaan asuransi membuka kantor di kawasan yang berdekatan dengan gunung berapi, bencana tsunami, dan rawan gempa, maka pada saat terjadi bencana gunung berapi dan sebagainya akan menjadi persoalan karena klaim asuransi yang harus dibayarkan adalah bukan satu atau beberapa perusahaan atau juga individu saja, namun bersifat keseluruhan. Selanjutnya yang ketiga, pihak perusahaan asuransi akan berusaha menghindari menerima klien yang mencoba mengasuransikan produknya memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Contohnya, pihak asuransi menghindari menerima asuransi dari para pedagang kawasan ruko, penjual buku, toko penjual kain, toko penjual kertas, dan lain-lain. Karena pada toko jenis ini, barang-barang yang dijual sangat mudah untuk terbakar, dan jika terbakar mampu terjadi dengan waktu yang sangat cepat. Yang keempat, secara internal bagi perusahaan, asuransi risiko yang terjadi menyangkut dengan tindakan kejujuran yang dilakukan oleh karyawannya. Tindakan ketidakjujuran yang dilakukan oleh para karyawan atau biasa yang disebut dengan fraud, kecurangan yang disengaja, merupakan bentuk tindakan yang ingin mengambil keuntungan secara pribadi tanpa memikirkan kerugian bagi pihak perusahaan secara keseluruhan. Yang kelima, ada risiko yang disebabkan oleh faktor ketidakjujuran yang dilakukan oleh para audit internal perusahaan. Pada saat seseorang auditor internal membuat laporan hasil audit dalam kondisi tidak jujur, tentu ini memiliki tujuan tertentu, seperti ia sudah mengetahui jika laporan yang dibuat menjelaskan kondisi yang sebenarnya, maka akan ada pihak yang tercoreng namanya, bahkan lebih jauh harus diberhentikan dari pekerjaannya. Selanjutnya yang keenam, risiko keputusan manajemen menyangkut dengan keputusan pengalokasian dana yang tidak tepat dan tidak mampu memberikan hasil sesuai yang diharapkan, sehingga seharusnya return yang diperoleh adalah sesuai dengan target, namun ternyata di luar target, apalagi jauh itu dari target yang diharapkan. Sementara dana yang dipakai adalah hasil para nasabah yang menyetorkan kewajiban asuransinya. Selanjutnya ada syarat-syarat suatu risiko dapat diasuransikan. Menurut Herman Darmawi ada 6 risiko yang dapat diasuransikan. Haruslah memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, kerugian potensial cukup besar, tetapi probabilitasnya tidak tinggi, sehingga membuat perusahaan asuransi dapat bekerja seekonomi mungkin atau kelayakan ekonomis. Kedua, probabilitas kerugian dapat diperhitungkan.
Ketiga, terdapat jumlah besar unit yang terbuka atau ekspos terhadap risiko yang sama, massal dan hegemoni. Keempat, kerugian yang terjadi bersifat kebetulan atau fortuitus. Kelima, kerugian tertentu atau definitif. Keenam, bukan risiko atau katastrof, bencana besar, dan serentak. Cukup sekian presentasi yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.